Sebelum belajar, anak-anak coba dilihat gambar yang di atas. Gambar apakah itu? Ya, betul, sarapan. Coba dilihat, makanannya apa saja ya? Betul sekali, ada nasi, lauk pauk, sayuran, dan juga buah-buahan. Apakah anak-anak ibu sebelum belajar sudah sarapan? Ibu harap semuanya sudah sarapan. Kenapa jadi harus sarapan? Ayo, kenapa? Ya, supaya belajar itu lebih fokus dan lebih cepat memahaminya. Nah, sekarang anak-anak, sekarang kan lagi musim buah mangga nih. Ibu ada membeli buah mangga 1 kilo. Bagaimana supaya ibu bisa mengkonsumsinya secara mudah? Ada yang bisa beri solusi ibu? Bagaimana ya? Ya, betul sekali. Harus dipotong kecil-kecil. Kenapa sih harus dipotong kecil-kecil? Ayo apa? Ya, betul. Supaya ibu lebih mudah untuk mencernanya. Nah, ada yang bisa tebak hari ini kita akan belajar apa? Dari tadi ibu tanya sarapan, kemudian mangga, ayo apa? Ya, betul sekali. Kita akan belajar tentang sistem pencernaan manusia. Nah, kalian kan sudah tahu nih, sistem pencernaan itu dari mulut sampai dengan ke anus. Untuk lebih jelasnya, silahkan dilihat videonya. Nah, anak-anak ibu pasti tahu kan tahapan-tahapan sistem pencernaan kita, yaitu dimulai dengan dikunyah dengan menggunakan gigi. Setelah itu dia masuk ke mulut. Setelah masuk ke mulut, dia akan jalan ke kerongkongan menuju apa? Ayo. Ya, menuju lambung. Setelah menuju lambung, dia akan turun ke bawah lagi menuju si usus halus. Setelah usus halus, baru usus besar, kemudian lanjut ke anus yang akan dikeluarkan menjadi feses atau kotoran. Jadi itu adalah pembuangannya. Jadi anak-anak bisa dilihat yang mana lambung, usus besar, usus kecil, anus, dan aturan-aturannya. Sekarang apa sih fungsi sistem pencernaan? Ayo ya, untuk menghancurkan makanan yang masuk ke dalam tubuh yang awalnya kasar menjadi halus. Nah, proses pencernaan itu ada 2. Coba anak-anak ibu lihat dulu. Nah, proses ini terjadi di mana? Ya, terjadi di mulut, yaitu gigi dan lidah, disebut proses secara mekanik. Selanjutnya, proses yang kedua, coba dilihat. Ya, proses kimiawi, yaitu proses pengubahan zat makanan menjadi bentuk yang sederhana dengan menggunakan enzim. Jadi yang awalnya dibantu dengan proses mekanisme, lalu dilanjutkan dengan proses kimiawi. Nah, yang termasuk dalam proses kimiawi itu adalah lambung, usus besar, usus kecil, dan anus. Dan ini tidak bisa kita lihat secara langsung. Nah, apakah sistem pencernaan kita itu baik-baik saja? Tidak. Jika kita tidak menjaga kesehatan, maka sistem pencernaan kita bisa saja sakit. Ayo coba, apakah kalian pernah mengalami sakit di bagian sistem pencernaan? Untuk lebih jelasnya, ayo kita belajar sama-sama apa saja penyakit sistem. Nah, coba dilihat, ini gambarnya ada 3. Yang satu memegang perut sampai berkeringat, kemudian yang 2 itu sampai muntah, dan yang ketiga itu dia sedang berada di toilet.
berada di toilet untuk BAB atau buang air besar. Nah, dari ketiga gambar ini, apakah anak-anak ibu bisa menyimpulkan kenapa jadi ketiga gambar ini bisa sakit? Ayo, kenapa ya? Ada yang bisa bantu ibu untuk mencari jawaban? Iya, betul sekali, yaitu terlambat makan, terus makanan sembarangan, minum sembarangan, dan juga kurang makanan berserat. Kenapa? Karena sayuran dan buah-buahan itu termasuk dalam makanan yang berserat supaya memperlancar kita untuk BAB. Apakah anak-anak ibu tahu apa saja masalah dalam sistem pencernaan atau anak-anak ibu pernah mengalaminya? Ayo, coba cari tahu apa saja ya. Pasti anak-anak ibu pernah mengalaminya, yaitu masalah dalam sistem pencernaan, yaitu diare, wasir, MAH, sariawan, dan juga usus buntu. Namun ada juga yang lainnya lagi. Cuman yang lebih sering terjadi itu adalah yang di atas ini. Nah, jadi anak-anak ibu, bagaimana caranya supaya kita terhindar dari masalah sistem pencernaan? Yaitu makan makanan yang bergizi dan jangan makan makanan yang sembarangan, dan sukailah sayur dan buah. Nah, supaya lebih jelas kita latihan soal ya. Ibu terangkan satu persatu. Untuk soal yang nomor 1, anak-anak ibu diminta untuk urutkan sistem pencernaan manusia. Dan untuk nomor 2, anak-anak ibu disuruh apa saja yang termasuk dalam sistem pencernaan kimia dan mekanik. Misalnya nih, tenggorokan itu masuk dalam mana atau lambung masuk dalam mana. Dan untuk soal yang 3, menurut kalian apa bedanya kimia dan mekanik? Maksudnya proses kimia dan proses mekanik. Kemudian untuk soal nomor 4, apakah proses apakah proses mekanik bisa berjalan lancar tanpa melalui proses kimia? Jadi anak-anak ibu bisa memberikan pendapatnya apakah bisa berjalan lancar tanpa proses kimia dalam sistem pencernaan manusia. Jadi silakan anak-anak ibu tulis soalnya. Kalau misalnya sudah selesai, bisa anak-anak ibu kirim di guru kelas masing-masing.